Mahasiswa dari berbagai kampus menggelar unjuk rasa di sejumlah wilayah. Demo bertajuk Indonesia Gelap mengkritik dampak kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap berpengaruh pada sektor pendidikan dan sektor lainnya. Di Semarang, Jawa Tengah, mahasiswa menuntut fokus pada kebijakan efisiensi anggaran di bidang pendidikan. Massa juga mengkritik kebijakan pemerintah lainnya yang dianggap kontroversial dan dinilai tak tepat sasaran. Melihat bagaimana efisiensi anggaran salah satunya yang kita lihat memang berdampak pula kepada ranah-ranah pendidikan, sehingga daripada itu salah satu tuntutan. Kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan yang lain, salah satunya makan bergizi gratis gitu. Yang hari ini kita rasa perlu direposisi dan juga perlu diperhatikan dan juga dievaluasi kembali bagaimana apakah makan bergizi gratis ini akan berdampak dan juga memiliki nilai positif. Sementara di Malang, Jawa Timur, mahasiswa menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Malang. Dalam aksinya, massa menyoroti instruksi Presiden soal pemangkasan anggaran dan program makan bergizi gratis. Massa meminta agar anggaran pendidikan tidak dipotong. Menanggapi tuntutan mahasiswa di demo Indonesia Gelap, Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan efisiensi anggaran pemerintah tidak berdampak pada pemangkasan anggaran pendidikan. Ia pun meminta agar pemerintahan Prabowo yang belum lama berjalan diberi kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya. Adik-adik mahasiswa minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan dari Jumat sudah detail ya, di sini disampaikan oleh Menkeu, saya juga ikut hadir, kemudian juga pimpinan DPR juga ikut hadir bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa kan. KP, kemudian PI, siswa tetap semua jalan, PDB tetap semua jalan. Ketua DPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga bilang, bukan hanya mahasiswa yang kaget menyoal kebijakan pemerintah, melainkan juga birokrasi. Muzani menilai reaksi kaget itu karena salah memahami maksud kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan. Dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi saya kira itu boleh-boleh saja. Karena itu reaksi itu terjadi bukan hanya di masyarakat, tetapi reaksi itu juga terjadi dalam internal birokrasi dan pemerintahan. Misalnya tentang penghematan, karena kan sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar. Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran hingga 750 triliun rupiah di tahun pertamanya. Pemerintah berharap kebijakan efisiensi ini dapat memberi dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, aksi demo mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap mengkritik beberapa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Di antara menyoal biaya pendidikan hingga program makan bergizi gratis yang dinilai tak tepat sasaran. Lantas bagaimana pemerintah bisa menjawab ini dan bagaimana mahasiswa dan rakyat mengawal jika efisiensi anggaran ini memang untuk kesejahteraan rakyat ke depannya. Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia, Herianto. Selamat pagi Mas Herianto. Selamat pagi Mas. Terima kasih Mas sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Sekaligus pengamat politik, sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Mas Agung, selamat pagi, bertemu lagi Mas. Pagi Mas Mario, ya senang sekali. Dan melalui sambungan Zoom, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati. Selamat pagi Bu Adita. Selamat pagi Mas Mario, Mas Agung, Mas Herianto. Pagi Mbak Adita. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak-Bapak dan juga Bu Adita sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya ke Mas Herianto. Mas Herianto, Indonesia Gelap. Indonesia Gelap, makanya Indonesia pakai gelap. hitam semua. Oh ini akhirnya simbolnya adalah Simbolnya. Ini interpretasi dari arti Indonesia Gelap. Kenapa harus namanya Indonesia Gelap dan kenapa harus dilakukan pada saat ini demonstrasi aksi mahasiswa kemarin? Oke, terima kasih Mas. Saya izin mulai dengan semangatnya mahasiswa, hidup mahasiswa. Ingin menyapa kawan-kawan di seluruh Indonesia. Ya. Hari ini Indonesia Gelap menandakan penegasan kita sebagai anak muda dan masyarakat bahwa kita lihat kebijakan-kebijakan hari ini akan mengkhawatirkan masa depan bangsa. Sehingga kita hadir, makna dari filosofi kita mengangkat Indonesia Gelap adalah ini belum ada kejelasan terang di masyarakat bawah
Ya kalau masyarakat atas ya mungkin terang dibilang. Tapi kita di bawah menganggap bahwa Indonesia sekarang gelap. Dan ini filosofi penegasan juga bahwa katanya 2045 adalah generasi emas. Namun bagaimana kita mau menuju generasi emas? Sedangkan aspek-aspek yang menuju untuk menjadi generasi emas itu dibatasi, dikengkang, termasuk dalam sektor pendidikan. Nah itulah makanya kenapa mahasiswa hari ini begitu banyak dalam bergerak, karena ngena ke dalam aspek pendidikan itu sendiri. Makanya resah. Begitu juga kalau rakyat ngena dalam potensi perutnya, maka rakyat akan bersuara. Berbeda dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa berpotensi diganggu dengan pendidikannya, maka mahasiswa akan bergerak dan melawan. Oke, ini hanya pendidikan atau ada tuntutan-tuntutan lain sebenarnya? Karena kalau kemarin Sebenarnya ada belasan poin-poin tuntutan. Ya. Tapi yang kita penegaskan, makanya kenapa mahasiswa masif sekali dalam bergerak, ini karena sektor pendidikannya. Ya. Karena ini mengancam masa depan. Kita memikirkan bagaimana nasib orang tua kita. Ya. Bermimpi besar bahwa anaknya akan menjadi seorang sukses. Berjuang pagi siang malam untuk mencari nafkah, bahkan bisa berhutang hanya untuk anaknya berpendidikan. Ya. Namun apakah negara hadir untuk memfasilitasi itu? Nah itu yang menjadi kebijakan yang gelap kita lihat. Sebenarnya dalam undang-undang termaktub bahwa negara berkewajiban untuk memfasilitasi pendidikan karena dia yang menjadi akomodir membuat cetak-cetak calon generasi masa depan yang cerah. Nah itu harapan kita, semoga suara-suara kita ini didengarkan oleh pemerintah karena kita mau bangsa kita maju. Oke. Mas, saya sebelum ke Mbak Adita, tidak difasilitasi ini seperti apa tindak nyatanya, dalam arti bahwa apakah ini terkait dengan beasiswa ataukah mungkin dengan hal-hal lain yang mungkin disuarakan oleh mahasiswa? Melihat situasi ini sangat menarik sekali ya. Ini kita melihat di kabinet eranya Prabowo Gibran, kita melihat seolah-olah kabinetnya gemuk, namun keadaan birokrasinya tidak sama gemuk. Artinya hanya beberapa pemikir dalam kabinet. Kita melihat kemarin ketika raker dengan Komisi 10 dengan Kementerian Pendidikan Tinggi menyampaikan bahwa ada dengan pemangkasan anggaran ini akan berefek tentang kenaikan UKT, kemudian pemotongan anggaran beasiswa. Ya. Namun tidak lama setelah ada gejolak dan konflik, pihak dari DPR dan Kementerian Keuangan mengatakan tidak akan ada dampaknya. Ini kan seolah-olah tidak ada sinkronisasi komunikasi di internalnya. Dia mencerminkan ada konflik di internalnya. Bagaimana dengan masyarakat di luar? Di dalam internal saja tidak solid, bagaimana di luar juga memandangnya. Oke, ini juga menjawab yang kata Mensesnek tadi, bahwa sebenarnya Kemenkeu sudah meluruskan bahwa sebenarnya beasiswa masih ada, KIP masih ada. Benar. Tapi masih tetap di proses. Masih tetap kita, karena ini kan masih dalam proses. Ya. Dan kita tetap suarakan hal ini sehingga tidak terjadi. Ya. Karena kita menganggap bahwa UKT ini sangat rentan. Ya. Sangat rentan ketika naik, karena kita mengingat dulu ketika kita RDPU dengan Komisi 10 pada saat baru kepilih jadi korpus dan teman-teman di Rio menyuarakan bagaimana penolakan atas kenaikan UKT dan IP. Namun apa yang dikatakan Presiden saat itu, bisa saja kemungkinan ini tahun depan akan naik. Dan hal itu yang kita wanti-wanti hari ini. Oke, saya ke Ibu Adita. Bu Adita, bagaimana menjawab tuntutan dari mahasiswa, salah satunya soal pendidikan ini? Oke, tadi sudah dijawab oleh Mensesnek bahwa sudah diluruskan oleh Kemenkeu kemarin terkait dengan beasiswa pendidikan ini. Tapi teman-teman mahasiswa masih tunggu dan juga masih mengikuti proses dari terkait dengan kebijakan pendidikan ini. Baik. Ya, yang pertama kami melihat apa yang kemudian menjadi aspirasi dari adik-adik mahasiswa ini sebagai bagian dari kebebasan berpendapat ya, yang memang itu kan dijamin di negara kita sebagai negara demokratis. Apapun aspirasi yang akan disampaikan, selama itu dilakukan dengan cara-cara yang memang sesuai dengan ketentuan ya, dan tidak merugikan kepentingan umum, tentu akan kami hargai gitu. Jadi itu ya, Mas Herianto dan kawan-kawan yang turun ke jalan, kami pemerintah tentu memberikan ruang untuk itu. Terkait dengan apa yang menjadi kekhawatiran, aspirasi-aspirasinya, khususnya di bidang pendidikan, sebenarnya sudah disampaikan ya secara jelas oleh Ibu Menteri Keuangan dan kemudian diulang lagi oleh Pak Mensesnek, bahwasannya dalam efisiensi ini sudah jelas arahan dari Pak Presiden ya, bahwa tidak boleh efisiensi itu justru mengganggu hal-hal yang punya dampak signifikan kepada masyarakat, termasuk di dunia pendidikan. Memang ada sebuah proses ya, karena ini kan sesuatu yang baru ya, efisiensi yang demikian besar, ini sesuatu yang baru, sehingga ada proses yang mungkin ada dinamika begitu ya. Di awal mungkin ada interpretasi tertentu, kemudian akhirnya dilakukan rekonstruksi, hingga akhirnya untuk biaya pendidikan sudah jelas ditegaskan ya.
tidak ada pemotongan. Termasuk kalau untuk perguruan tinggi kan sudah jelas bahwa untuk beasiswa apapun itu yang dari pemerintah tetap akan dilanjutkan. Untuk UKT ini juga pemerintah tentu juga akan meminta kepada perguruan tinggi ya, meskipun ada efisiensi, tetapi itu efisiensi untuk faktor-faktor yang memang jadi target gitu. UKT ini kan ada di domain perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi yang lain, itu ada aspek-aspek perjalanan dinas, seminar dan sebagainya, itu yang harus diefisiensikan. Jadi tidak boleh mengganggu UKT yang ada. Itu sudah jelas ya disampaikan oleh Ibu Menteri. Jadi kami rasa yang menjadi keprihatinan adik-adik ini sebenarnya sudah dijawab ya. Dan bahwa memang harus dikawal, setuju. Kami setuju itu harus dikawal. Dan pemerintah saat ini tentu juga akan melakukan pengawasan ya, khususnya kepada kementerian-kementerian yang terkait. Begitu Mas Mario dan Mas Rianto. Jadi ya khawatirannya didengarkan ya, dan kita tentu juga melakukan pengawasan terhadap implementasinya begitu. Oke, saya ke Mas Haryanto lagi. Mas Haryanto, bagaimana menjawab dari Bu Adita tadi bahwa perlu dikawal, tetapi sebenarnya sudah diluruskan terkait dengan pendidikan tersebut? Terima kasih Ibu. Saya izin menanggapi ya terkait hal demikian ya. Memang kita melihat di publik seperti itu juga. Namun secara pemikiran kita juga bahwa efek domino di bawah itu yang kuat. Ya mungkin kebijakan ini bagus menurut pemerintah, yaitu menghilangkan lemak-lemak, artinya kan pemangkasan. Namun efek dominonya ini akan terjadi di bawah ketika ada pemangkasan, ini akan berefek ke dosen. Tunjangan-tunjangan dosen kemudian dikurangin, belum pegawai-pegawai akan dikurangin. Itu baru dalam aspek, belum dari aspek mahasiswanya. Itu yang kita lihat. Karena keadaan kita rasakan di kampus. Efek dominonya semakin membesar. Ya kalau di atas memandangnya seperti itu. Ya. Oke, berarti maksud Anda bahwa kebijakan pemerintah ini tidak hanya berdampak pada aturan-aturan, tapi juga berdampak langsung kepada efek yang berhubungan dengan perguruan tinggi ya. Kita mencontohkan seperti gini. Ketika ada pemangkasan, mungkin yang tahun-tahun sebelumnya mungkin ada uang perjalanan dan sebagainya. Ini kan ada slot-slotnya buat hotel mungkin, ada pegawainya kerja. Namun ketika ada pemangkasan, pegawainya ini nganggur. Mau apa? Slot kosong, kemudian sebagainya. Apa kan efek dominonya keras. Kemudian UKM di bawah tidak berjalan dan sebagainya. Hal itu yang tidak seharusnya dipikirkan. Seharusnya dijelaskan seperti apa mekanisme ke masyarakat. Karena masyarakat harus dicerahkan. Ada penjelasan detailnya itu. Penjelasan detailnya. Oke. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, bagaimana melihat bahwa demonstrasi mahasiswa yang dilakukan beberapa hari di beberapa daerah, termasuk Jakarta juga, menuntut salah satunya tadi yang sudah dibilang adalah pendidikan dan juga bentuk ketidakpuasan. Bagaimana Anda melihat ini Indonesia gelap? Ya, pertama saya apresiasi ke teman-teman BEM seluruh Indonesia karena gerakan ini setidaknya mengafirmasi bahwa kekuatan sosial kontrol di masyarakat masih ada dan itu kita butuhkan agar sistem politik kita ini sehat. Check and balances jalan karena di sistem kita mayoritas kan sudah terkondisikan di parlemen. Otomatis butuh suara-suara sumbang yang konstruktif untuk membuat sistem ini tetap berada dalam relnya. Yang kedua memang kalau dunia pendidikan yang belum terjawab soal tukin. Itu banyak teman-teman dosen, gurunya Mas Heri itu mengeluhkan tunjangan kinerja dari tahun 2020 ya 5 tahun kalau saya nggak salah itu seperti apa realisasinya dan gerakan dosen ini juga lumayan sangar maksud saya kalau mereka melakukan manuver yang lebih itu bisa mengganggu sistem pengajaran di pendidikan tinggi. Nah yang kedua yang perlu disoroti adalah pemerintah harus merespon ini. Dalam artian itu ada 13 tuntutan yang saya baca. Tuntutan pendidikan itu hanya salah satu dari 12 yang lain. Nah, sehingga endorse saya kepada teman-teman mahasiswa, selain aksi-aksi di jalanan, perkuat ya teman-teman mahasiswa hukumnya. Gitu. Supaya apa? Aksi jalanan jalan, tapi aksi hukumnya juga di Mahkamah Agung misalkan ada judicial review, ada tatip DPR misalkan ada inpres, ada apalagi aturan yang itu memang bisa dibatalkan kalau ada uji materi, judicial review. Nah, jadi biar gerakannya ini konstruktif. Kalau kita mengharapkan hanya di jalanan, saya khawatir malah bisa ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena kan aksi di jalan itu ada batasannya Mas Mario, sampai jam 6. Kalau enggak diteruskan kan jadi bentrok ricuh. Nah, saya kira ada ikhtiar lain yang dilakukan supaya ini produktif, konstruktif lewat jalur hukum, lewat jalur sosial, ya advokasi di masyarakat. Kalau memang ada yang terabaikan hak-haknya, BEM juga bisa mengaktifasi gerakan-gerakan advokasinya seperti itu. Jadi demonstrasi ini hanya salah satu kanal. Gitu. Yang ketiga yang penting adalah saya melihat bagaimana kemudian di internal kementerian, khususnya Kabinet Merah Putih ini ada soal tadi komunikasi, koordinasi, sinkronisasi yang masih
gagap, Mas. Jadi memang ini perlu disiasati dengan baik. Misalkan kemarin sempat saya ulas juga sama Mbak Dita, itu teman-teman PCO ini kan udah gesit sebenarnya. Jadi di kementerian tuh tim humasnya, tim komunikasinya harus sama gesitnya sama PCO. Supaya apa? Supaya tadi efek domino, multiplier Memberikan penjelasan detail ya? Iya, tidak terjadi. Misalkan di dunia pendidikan sebenarnya seperti ini kondisinya. Di Komisi 10 sedang dibahas, jadi tunggu sabar sampai pada akhirnya ketuk palu tanggal sekian, jam sekian hasil keputusannya. Jadi di bawah itu nggak kemana-mana. Misalkan nanti di bidang ISDM, soal LPG gas juga gitu. Ini kita lagi rapat, keputusannya jam sekian. Sehingga publik enak merespon. Ini kan enggak. Udah bola liar kemana-mana, fitnah, hoax kemana-mana. Saya kira ini perlu ditertibkan komunikasinya. PCO ini jadi bumper ya, segala kebijakan direvisi PCO. Ya, karena tim kementeriannya belum maksimal humasnya. Seperti itu. Oke, saya ke Bu Adita. Bu Adita, bagaimana melihat bahwa teman-teman mahasiswa ini, dalam arti bahwa jika memang ada 13 tuntutan, belasan tuntutan yang dilakukan atau diberikan ini, tidak diindahkan oleh pihak pemerintah, kemungkinan akan terus dilakukan aksi demonstrasi. Ini sesuatu yang mengkhawatirkan kan dari istana atau bagaimana? Mungkin pertanyaan saya, bentuk diindahkan itu seperti apa ya dari adik-adik ini gitu. Karena sebenarnya kan tanggapan dari pihak istana maupun dari menteri-menteri terkait juga sudah disampaikan ya. Kami mewakili istana, Pak Mensesnek kemarin juga saya rasa demikian. Jadi sebenarnya sudah disampaikan tanggapan itu, bahwasanya memang masih ada beberapa mungkin ya pekerjaan rumah yang harus kita kawal bersama, ya tentu akan terus diawasi begitu. Jadi itu apa yang diinginkan dengan diindahkan. Karena beberapa sebenarnya juga tadi bukan hanya ranah eksekutif ya. Ada soal undang-undang, ada soal macam-macam gitu. Soal tadi yang sudah disinggung oleh Mas Agung, ada aspek hukum juga. Ini kan bukan sesuatu yang kemudian dari turun ke jalan langsung bisa dijawab ya. Ini harus sesuatu yang mungkin perlu ada kajian, perlu ada diskusi dan sebagainya. Jadi itu yang mungkin perlu dijawab juga ya oleh adik-adik. Bahwasanya tuntutan-tuntutan yang sangat spesifik terkait dengan mahasiswa seperti pendidikan, terus tadi disinggung makan bergizi gratis, semuanya kan tengah berjalan ya gitu. Justru kami juga ingin adik-adik ini mengawal dengan cara-cara yang memang ya dari pihak akademis ini kan bisa dilakukan tadi ya, melakukan fokus group discussion misalnya atau diskusi-diskusi lah ya yang itu mengundang kami dari pemerintah, lalu kita bertukar pikiran, mungkin nanti ujungnya bisa menjadi sebuah policy recommendation dan sebagainya. Mungkin itu yang kami lihat. Jadi tidak hanya turun ke jalan, tapi mari kita cari bentuk-bentuk penyampaian aspirasi yang mungkin lebih terstruktur ya. Yang Bu akhirnya Adita. bisa gitu. Bu Adita, sebenarnya yang dipermasalahkan itu adalah sebenarnya aksinya atau tuntutannya sebenarnya? Kalau aksinya kan tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa turun ke jalan itu diberikan ruang oleh negara ini kan, sebagai negara yang demokratis gitu. Dalam hal tuntutannya, karena ada 13 ya, ini tentu kita harus berdiskusi lagi soal ini gitu. Meskipun beberapa menurut saya sih sudah terjawab ya, sudah terwujud gitu ya, dan untuk itu adik-adik mungkin tinggal mengawal saja bagaimana nanti implementasinya. Demikian Mas Mario. Tapi kan tadi sudah disampaikan Bu Adita bahwa mereka butuh penjelasan yang lebih detail. Misalkan tadi juga disampaikan oleh Mas Agung bahwa tidak hanya PCO, tetapi ketika itu berhubungan dengan kebijakan, kementerian terkait pun harus memberikan penjelasan-penjelasan detail sehingga tidak berefek domino kalau tahu kata Mas Herianto tadi kepada masyarakat. Dari PCO sendiri bagaimana melihat? Ya, dalam komunikasi publik ya dari pemerintah kita memang berbagi peran ya, Mas Mario. Kami di PCO tentu ini yang terkait dengan kebijakan strategis, program prioritas, juga quick win ya dari pemerintah saat ini gitu. Betul bahwa hal-hal yang lebih teknis dalam tataran implementasi ini memang sebaiknya adalah kementerian terkait yang menyampaikan hal tersebut. Ya, sekali lagi ini pemerintahan yang relatif masih baru ya. Kita bicara 100 hari, lebih sedikit lah. Banyak sekali juga kementerian-kementerian yang mungkin pengawakannya juga masih baru. Jadi kami melihat ini bagian dari proses untuk kita membenahi proses komunikasi. Jadi tadi masukan-masukan dari kawan-kawan kita tentu dengarkan dan kami terus berproses ya. Bahwasanya memang ada pembagian peran tadi. Kami juga terus memberikan capacity building juga kepada kementerian-kementerian untuk juga terus bisa melakukan komunikasi publik yang baik. Apalagi jika kondisinya seperti sekarang ya, banyak mungkin kebijakan-kebijakan baru yang selama ini mungkin tidak pernah ada seperti itu, termasuk seperti efisiensi. Jadi itu hal-hal yang kami lakukan.
Terima kasih untuk masukan-masukan dari kawan-kawan semuanya. Oke, Mas Herianto, pemerintahan masih sumur jagung 100 hari, tapi pada akhirnya ini teman-teman mahasiswa melakukan aksi. Apakah memang nanti aksi ini akan terus berlanjut? Sebelum dijawab, kita saksikan usai jeda. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan para narasumber saya yang hadir. Ada di studio, ada Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia, Herianto, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, dan melalui sambungan Zoom, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, melihat bagaimana aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa beberapa hari ini, dan juga katanya akan berlanjut, infonya, bagaimana Anda melihat bahwa baru 100 hari sebenarnya pemerintahan Presiden Prabowo Mas Gibran, tetapi aksi sudah dilakukan dan lumayan besar. Iya. Kepentingan kah? Iya, ini alarm politik secara kualitatif ya. Karena secara kuantitatif kan kinerja pemerintah diapresiasi lewat temuan survei kepuasan publik yang angkanya di atas 80%. Sehingga aksi-aksi demonstrasi mahasiswa ini bisa dimaknai sebagai alarm penting supaya pemerintah tidak terlena dengan capaian kuantitatifnya. Karena kualitatif ini yang dirasakan oleh masyarakat day to day-nya. Kalau ini tidak direspon, minimal 1, 2, 3 respon ya, kemudian berikutnya karena 13 tuntutan ini sebenarnya make a sense. Saya coba analisis karena juga dulu sempat juga bagian dari teman-teman mahasiswa juga yang turun dalam wadah BMSI gitu. Jadi ketika teman-teman BMSI ini turun, biasanya mereka memulai dari kajian, riset, sampai pada akhirnya kalau ini nggak didengarkan, dilampirkan tuntutan itu nggak direspon, mereka turun ke jalan gitu. Jadi saya berharap memang ini direspon karena kalau misalkan tidak, khawatir ini akan menjadi bola salju yang besar dan efeknya bisa mengganggu stabilitas kita secara keseluruhan. Karena apa? Karena kekuatan di luar parlemen yang tersisa kan teman-teman gitu, kelompok-kelompok masyarakat sipil lain, sehingga merespon itu satu hal, tapi melunasinya, menyelesaikannya itu hal lain. Dan ini yang ditunggu oleh teman-teman mahasiswa maupun publik secara keseluruhan agar apa? Indonesia gelap tadi berubah menjadi Indonesia terang, Mas Mario. Kan kita nggak mau ini hashtagnya, tagline-nya seperti ini. Karena saya pribadi merasa Indonesianya masih ya semi terang lah ya. Tidak sepenuhnya gelap. Karena kita juga perlu mengirimkan pesan optimis kepada publik, positif, bahwa pemerintahan sedang bekerja, kita harus support. Tapi di sisi yang lain support juga ketika teman-teman mahasiswa ini demonstrasi, karena itu bagian dari bukti kepedulian mereka kepada negeri kita. Kalau semuanya bilang baik-baik saja, oke-oke saja, bagus semua, itu juga bahaya. Saya kira dalam sistem yang sehat harus ada orang-orang yang mengingatkan, dan kita bersyukur dan beruntung teman-teman mahasiswa ini menjalankan peran tersebut. Oke, tadi Anda bilang alarm politik ya? Ya, secara kualitatif. Secara kualitatif, apakah mungkin saja alarm politik itu bisa berujung pada reshuffle atau bagaimana? Dari 13 tuntutan itu? Iya, kalau alarm politik kuantitatifnya juga menyala, tingkat kepuasan publik menurun, ini bahaya. Ya, jadi mau nggak mau harus ada ikhtiar mengganti orang-orang yang ndablek dan bandel kata Pak Prabowo itu. Sehingga soal Tukin, soal LPG, soal pagar makan laut, dan soal-soal yang viral kemarin yang kemudian diafirmasi oleh gerakan mahasiswa ini bisa selesai dan terlunasi janjinya untuk tidak terulang lagi. Oke. Saya ke Mas Herianto. Mas Herianto, salah satu dari tuntutan, 13 tuntutan itu adalah terkait dengan perombakan kabinet kalau dalam 13 tuntutan itu. Apa sebenarnya ingin disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ini? Dalam arti bahwa ini 100 hari. Seperti yang kata Ibu Adita bahwa pemerintahan masih terus berjalan, menunjukkan profesionalitasnya dalam bekerja, tapi teman-teman mahasiswa sudah melakukan aksi. Apa sebenarnya yang dilihat? Kalau kita mengangkat itu ya, kenapa kita meminta Presiden Prabowo Gibran agar mengevaluasi total struktur kabinetnya. Karena kita melihat bahwa struktur kabinetnya adalah gemuk, dan ada kita lihat beberapa kementerian yang tidak menjalankan sesuai instruksinya Pak Presiden Prabowo. Kita melihat kemarin di kasus LPG. Kementerian Pak Bahlil mengatakan bahwa ini atas instruksi Presiden, tapi dia tidak menyebutkan Presiden mana, tidak ada nama. Jadi setelah ada berkasus, kemudian dari pihak DPR, Sumi Dasko mengatakan bahwa ini bukan instruksi dari Prabowo. Ini kan mencerminkan di masyarakat bawah bahwa negara kita sekarang dipimpin dua matahari.
Nah, harus ini yang tidak harus dikelirkan. Kemudian apa kata Prabowo kemarin di pidatonya bahwa negara di Forum Dunia mengatakan bahwa negara kita lagi mengkencam dengan kasus-kasus korupsi. Apakah itu menjadi instruksi seharusnya kabinet-kabinet yang berwenang di dalam tupoksi, maksud tupoksinya, karena apapun kata presiden itu adalah suatu kata yang sakral, harus ditaatin, harus dijalankan kalau memang tupoksinya benar. Nah sekarang RUU perampasan aset ini mau dikemanakan? Padahal Prabowo mengatakan negara kita lagi dikencam dengan korupsi yang begitu merajalela. Seharusnya RUU perampasan aset inilah yang didorongkan, disahkan bagi wenang. Kemudian ada beberapa kementerian kemarin yang tidak sinkron komunikasi di internal. Prabowo menginstruksikan TNI Angkatan Laut agar membongkar pagar laut. Kementerian KKP menganggap jangan dibongkar dulu. Ini kan tidak patuh terhadap presidennya. Lalu Kementerian KPP siapa sebenarnya presidennya? Nah ini seharusnya ada penegasan dari presiden. Kalau kalian tidak taat dengan peraturan saya, kalian minggir. Nah kalau kita berkaca dari kita ya di BEM kita tidak digaji. Ada beberapa kementerian tidak menjalankan tupoksi bagaimana masyarakat diinginkan, kita pecat, resapel. Bagaimana ya cari yang lain? Ini menteri udah digaji oleh pajak rakyat, kemudian tidak menjalankan instruksi dari presiden yang dipilih oleh rakyat, mau dikemanakan? Mas Herianto, Anda mau bilang bahwa kalau tidak direshuffle oleh pemerintah, mahasiswa akan terus melakukan demo atau bagaimana? Kita ingin pertegas pada presiden dan mengasih ultimatum ketika tidak ada reshuffle dalam waktu dekat ini. Maka gerakan-gerakan ini akan makin membesar. Apa kata Mas Agung tadi? Jangan sampai gerakan-gerakan mahasiswa ini menjadi bola-bola salju. Hari ini udah membesar, kemudian besok kementerian-kementerian yang tidak relevan. Makanya kenapa kita dorong seharusnya kementerian-kementerian ini, orang-orang yang berkompeten di bidangnya ditaruh. Sehingga ketika ada permasalahan yang dituntut oleh masyarakat, itu bisa direspon dengan baik. Itu yang kita inginkan. Bu Adita, bagaimana merespon keinginan dan tuntutan dari teman-teman mahasiswa ini terkait dengan kabinet yang hingga saat ini terkait dengan profesionalitas, bahwa tuntutan mereka bahwa ada reshuffle yang harus dilakukan, bahwa kalau tidak ya akan ada seperti bola salju, akan terus demonstrasi dan aksi-aksi yang dilakukan selain demonstrasi. Iya. Kalau bicara soal reshuffle ya kita semua tahu ya itu adalah hak prerogatif dari Pak Presiden ya. Bagaimana beliau kemudian menilai timnya, menilai pembantunya, kemudian juga akan melakukan mungkin penggantian dan sebagainya, itu adalah hak beliau. Tapi poinnya adalah bahwa Pak Presiden pasti melakukan evaluasi dan juga penilaian terhadap timnya. Mekanismenya banyak, mekanisme untuk melakukan pengawasan dan evaluasi itu. Kalau yang bicara yang official atau yang resmi kan banyak ya rapat-rapat yang dilakukan bersama menteri, baik itu dalam yang sifatnya mungkin kolegial maupun yang one on one seperti itu. Lalu juga ada yang mungkin sifatnya tidak resmi. Beliau pasti mengamati ya bahwasanya saat ini Pak Presiden tuh selalu mendorong semua pembantunya itu untuk semua punya satu visi dan misi yang sama gitu, yaitu kita harus punya kebijakan yang pro rakyat tadi ya. Bahwasanya di dalam tataran teknis pelaksanaannya ini memang terkadang sekali lagi ya ada dinamika yang kemudian dirasakan oleh masyarakat kok sepertinya tidak sinkron begitu. Padahal arahan beliau itu jelas ya, arahan di level kepresidenan itu jelas. Di tataran implementasi ini tentu diserahkan kepada para pembantu. Ada beberapa memang ya dinamika tadi sudah disampaikan bahwa kebijakan itu adalah kebijakan yang tentunya sudah diketahui oleh presiden. Kebijakan secara besar ya, tetapi ketika diimplementasikan ini sudah ranah dari kementerian. Nah ini yang mungkin publik juga perlu tahu ya, bahwa tidak ada itu dua matahari, tidak ada juga itu instruksi yang dari pihak-pihak yang di luar presidenan, itu tidak ada. Itu semua dari presiden ya. Namun demikian sekali lagi di tataran teknis tentu itu adalah ranah kementerian. Bahwa kemudian ada tadi yang dirasa kok kurang sinkron dan sebagainya. Sekali lagi ini bagian dari dinamika yang kemudian kan kita tidak diam ya. Kita respons. Presiden juga kemudian memberikan arahan lebih lanjut. Jadi ini satu hal yang sekali lagi ini adalah proses dalam bernegara dan kami tentu melakukan evaluasi terus-menerus. Sekali lagi soal reshuffle itu hak sepenuhnya dari Pak Presiden ya. Tentu beliau akan punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri untuk itu. Saya ke Mas Herianto. Mas Herianto, bahwa bagaimana kita melihat aksi mahasiswa ini, bagaimana teman-teman BMSI memastikan bahwa aksi mahasiswa ini tidak akan berujung anarkis pada akhirnya. Apakah mungkin akan ada demonstrasi atau mungkin ada jalan-jalan yang ditempuh, jalan-jalan lain yang ditempuh oleh mahasiswa, dan juga
tidak ada kecurigaan bahwa ini ditunggangi ataupun ini dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu? Oke, terima kasih Mas. Mahasiswa selalu bergerak, selalu mengedepankan dengan pemikiran yang cerah ya. Makanya kenapa mahasiswa selalu dislogankan bahwa kaum-kaum intelektual yang mengedepankan riset, kajian, kemudian poin-poin tuntutan. Kita dalam melakukan aksi tidak hanya begitu aksi, banyak proses. Kita menangkap isu-isu yang dilemparkan oleh pemerintah, kemudian kita kaji, kemudian perdalam, baru kita konsolidasi. Dari setiap instansi melaporkan bagaimana pandangannya, baru kita kerucutkan poin-poin tuntutan. Ketika di lapangan, apakah tidak akan terjadi anarkis dan tidak, itu selalu kita bahas di Teklab, bagaimana taktisnya, siapa yang menjadi borgol, kemudian siapa yang garda ke depan, humas, tim sebagainya. Itu skenario udah dimatang-matangkan oleh aliansi. Nah, menjadi kekhawatiran kita ketika gerakan-gerakan mahasiswa ini selalu ditunggangin. Karena kita melihat hari demi hari itu hal terbiasa ya. Ada beberapa parpol, ada beberapa kepentingan-kepentingan seolah-olah dia yang mengarahkan. Padahal gerakan mahasiswa ini murni atas keresahan pribadinya. Karena mahasiswa apa sih yang dia mau? Ini kan berefek ke masyarakat semua. Kalau kita berpikir secara rasional, mahasiswa lebih baik tidur belajar saja, ngapain berjuang. Cuma dengan keresahannya, panggilan jiwa sebagai mahasiswa, maha artinya besar dan siswa, artinya orang-orang yang besar akan membela orang-orang yang kecil di bawah. Hadir untuk terpanggil jiwanya untuk menyuarakan hal tersebut. Hal itulah yang kita respon, sehingga ke depan ada jalur-jalur memang kita tempuh, bukan hanya jalan. Nah, aksi demonstrasi ini adalah salah satu pilihan, karena penegasan bahwa pemerintah kalau tidak ditanggapin, maka ini adalah jalan-jalan satu-satunya. Besok kita akan melalui jalur yudikatif, jalur eksekutif, jalur legislatif. Semua akan kita tempuh. Namun ini sebagai langkah awal penegasan kita bahwa mahasiswa selalu hadir untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, bagaimana melihat teman-teman BMSI? Ada beberapa jalur yang akan ditempuh. Aksi salah satunya. Tapi bagaimana Anda melihat bahwa janji ataupun dari teman-teman ini menjamin bahwa tidak akan ada anarkis, tetap akan berjalan, tetapi memang ini soal bagaimana menyuarakan lewat aksi dan juga tidak ditunggangi. Pertama paling sederhana lihat gerakan mahasiswa itu murni atau tidak itu dari tuntutannya Mas Mario. Itu 13 tuntutan itu benar-benar aspirasi warga. Tapi kalau ada tuntutan yang aneh-aneh, itu patut dicurigai, patut diduga itu ada pihak-pihak yang menunggangi dari tuntutannya saja. Yang kedua, ya saya menghimbau dan berharap teman-teman ini sesuai aturan main gitu. Kalau memang jam 6 harus selesai, ya selesai. Silakan manfaatkan tadi ya jalur legislatif, audiensi ke DPR, komisi berapa, ke yudikatif, ke Mahkamah Agung lewat kemudian judicial review, ke MK, uji materi. Kalau memang nggak bisa juga demonstrasi lagi. Dan saya kira setiap hal-hal semacam itu kan akan dilihat oleh publik konsistensinya. Dan yang ketiga memang yang bisa diarahkan juga dari teman-teman ini adalah bagaimana bisa menyiapkan semacam blueprint, kajian yang itu disebarluaskan ke masyarakat, walaupun sudah dilakukan pasti, tapi ini lebih sistematis lagi sebagaimana masukan Mbak Dita tadi, supaya apa? Supaya publik juga tercerdaskan, tercerahkan, sehingga gerakan ini bukan hanya milik mahasiswa, tapi milik seluruh rakyat Indonesia, dan itu pernah terjadi ketika reformasi di korupsi, ketika kemarin ada Garuda Biru, ya, semua elemen terlibat. Nah, gerakan semacam ini yang saya kira perlu diinisiasi oleh teman-teman ini. Jangan sampai hanya mahasiswa saja, sehingga nanti dari mahasiswa oleh mahasiswa untuk mahasiswa, ketika pendidikannya diakomodir, soal tidak ada kenaikan biaya kuliah, kemudian tukin dikabulkan, udah nggak demo lagi. Jangan, karena mahasiswa ini representasi kita, harapannya libatkan semua, teman-teman buruh, teman-teman agamawan, ya, teman-teman masyarakat lain, seperti sehingga apa? Gerakan ini memang gerakan bersama dan bisa membuat sistem demokrasi kita semakin sehat, kuat dan berkualitas, Mas. Saya ke Ibu Adita. Bu Adita, bagaimana melihat bahwa ini teman-teman mahasiswa terus menyerukan aksi, demonstrasi hanya salah satunya, tapi ada jalur lain, dan juga bagaimana dari istana pada akhirnya solusi seperti apa yang ditawarkan untuk pada akhirnya ya pengawalan tetap berlanjut, tetapi apa yang diinginkan atau tuntutan mahasiswa ini pada akhirnya ya bisa terjawab dan bisa terjelaskan secara detail. Ya, sekali lagi bahwa gerakan turun ke jalan itu tadi tentu kita dengarkan ya, dan apa yang menjadi aspirasinya juga kita perhatikan begitu. Bahwasanya nanti akan seperti apa hasil dari tuntutan itu, tadi yang kami sebenarnya juga sangat sarankan, bagaimana jika kita pun juga punya forum-forum untuk melakukan komunikasi dua arah, diskusi-diskusi gitu ya, yang nantinya justru penjelasannya akan lebih terstruktur di situ ya.
turun ke jalan satu hal ya, kita juga dengarkan tuntutannya, tetapi detail dari itu kita juga perlu pahami gitu. Dan itu perlu satu sebuah diskusi mungkin yang sifatnya nanti akan lebih jelas lagi sebenarnya tuntutannya seperti apa, lalu harapannya apa begitu ya. Nanti wujud bahwa itu sudah terpenuhi itu apa, ini kan kita juga perlu gali lebih dalam begitu ya. Jadi saya rasa ini perlu ada satu forum lagi untuk kita sama-sama membahas hal tersebut begitu ya. Dan teman-teman mahasiswa dengan perwakilannya tentu sangat welcome ya untuk misalnya hadir begitu ke PCO untuk kita sama-sama membahas tentang itu gitu. Sehingga apa yang terjadi di jalan pun juga kita bahas dalam ruang yang mungkin akan lebih membuka diskusi gitu. Sehingga kita juga sama-sama tahu apa sebenarnya yang diharapkan begitu. Oke. Saya ke Mas Herianto. Mas Herianto, seperti kata Ibu Adita, ruang komunikasi terbuka buat mahasiswa untuk bisa saling berdialog, berdiskusi. Bagaimana ke depan dari BMSI sendiri untuk melihat komunikasi yang terbuka untuk bisa berdialog dengan pemerintah? Singkat saja, Mas. Ya, semoga itu terrealisasikan ya. Apa narasi yang tadi didengarkan oleh pihak-pihak yang berwenang ya. Kemudian ketika kita aksi juga simpel sekali maunya masa aksi ya. Ketika datang membawa poin tuntutan dari pihak yang tertuju mungkin keluar saja menjawab bagaimana poin-poin tuntutan kita. Nanti tinggal diproses, itu aja. Namun seiring dengan jalannya demonstrasi ya, aksi-aksi tidak pernah dari pihak pemerintah itu menemui masa aksi. Itu yang mungkin kekecewaan mahasiswa ketika diundang di dalam, itu rasanya tidak membahagiakan bagi kita. Dan ada beberapa giring-giringan seolah-olah sudah diamankan dan sebagainya. Hal itu yang kita khawatirkan. Semoga nanti bisa tercerahkan di masyarakat untuk kita berdialog bagaimana poin-poin tuntutan kita benar-benar dijawab. Itu aja, terima kasih, Mak. Mas Agung, saya terakhir singkat saja bagaimana melihat ini ruang komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini sudah mulai dibuka. Apa yang harus disampaikan, baik itu dari mahasiswa dan apa yang sebenarnya harus disampaikan dari pihak pemerintah? Iya, saya kira harus jemput bola ya pihak istana gitu, sehingga tidak perlu turun ke jalan. Kira-kira mahasiswa ketika misalkan berdemonstrasi itu aspirasinya apa tadi? Ya sekali waktu keluar menyapa teman-teman di lapangan nggak ada masalah sebenarnya. Kan nggak mungkin semuanya sibuk, apalagi ini tuntutannya disampaikan oleh ribuan mahasiswa dan mereka ini dari kampus-kampus besar, Mas, dari UGM, ITB, UI dan kampus-kampus Unram tadi korpusnya seperti itu. Jadi mereka sampai nggak kuliah, ngeluarin uang sendiri, seperti itu, banyak pengorbanan yang mereka lakukan gitu. Jadi menurut saya hargailah perjuangan mereka karena mereka bagian dari masyarakat kita. Kalau mereka tidak dihargai dari hal-hal yang kecil semacam itu, gerakan ini bisa membesar gitu. Tapi juga bagi mahasiswa masukannya jangan besar kepala juga. Ya, mahasiswa harus paham keterbatasan pemerintah baru sedang berjalan gitu, sehingga ini bisa ketemu nih win-winnya di mana. Kalau misalkan tidak ketemu, saya khawatir nanti mahasiswanya ke sana, pemerintah kemari gitu. Nah, repot gitu. Jadi mahasiswa harus paham ini butuh proses. Nah, kasih deadline, kasih waktu yang memang itu manusiawi, rasional sehingga pemerintah bisa menjawab itu. Karena kalau misalkan tuntutan mesti segera dieksekusi, ya bisa gitu. Tapi nggak semua, misalkan 13, ya minimal 13 hari misalkan, atau minimal 1 bulan gitu. Jadi ada deadline-nya. Sehingga kalau misalkan nggak ada dipenuhi deadline itu, baru aksi lagi. Sehingga teman-teman bisa kuliah lagi, teman-teman bisa berproduktif lagi sebagai mahasiswa. Jangan sampai hal-hal semacam itu terbengkalai seperti itu, Mas. Komunikasi dibuka, pada akhirnya teman-teman mahasiswa diharapkan ada aksi demonstrasi tapi tidak berujung anarkis. Begitu pula dari istana sendiri, dari pemerintah sendiri membuka komunikasi untuk akhirnya ada ruang dialog, ruang diskusi yang terjadi. Terima kasih Bapak Ibu atas apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Ada Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Herianto. Ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, dan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irwati. Terima kasih Bapak Ibu atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu. Terima kasih.